Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali bertemu dalam kajian tafsir bersama TGB, meneruskan episode sebelumnya. Pada episode kali ini kita melanjutkan kajian kita tentang rangkaian ayat yang berbicara mengenai respon sebagian orang terhadap tuntunan Allah, terhadap hadirnya Al-Quran dalam kehidupan. Para pemirsa, kita sering mendengar tentang pentingnya untuk menjaga dan merawat hati. Dan memang dalam Al-Quran di ayat ini pangkal hal yang terbesar yang menyebabkan seseorang tidak mau menerima hidayah Allah, menyebabkan seseorang menjauh dari tuntunan Allah adalah karena hati mereka terkunci. Maka banyak sekali keterangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para pemirsa, bagaimana kita sebagai umatnya dididik untuk setiap saat berusaha untuk memperbaiki hati kita, membersihkannya dari sifat-sifat yang tidak baik. Kalau dalam gambaran Rasul dalam sebuah hadis, innal qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid. Kata Rasul, sesungguhnya hati-hati manusia itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Maka para sahabat pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma jila'uha ya Rasulullah. Kalau hati manusia itu bisa berkarat dan sudah berkarat, bagaimana untuk kembali mencemerlangkannya, membersihkannya? Kata Rasulullah SAW, qala tilawatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Nah, kita berada sekarang pada bulan suci Ramadan, maka pesan Rasulullah SAW ini sangat relevan untuk kita semua. Kita rawat hati kita, kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Salah satunya yaitu dengan memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kajian kita ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk membersihkan hati kita, sehingga hati kita selalu siap untuk menerima kebaikan-kebaikan, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kelompok yang ketiga, jadi yang pertama mengimani dengan setegas-tegas iman. Yang kedua memang memilih jalan untuk tidak mengimani, kufur, juga dengan terang-terangan. Ada pula, nah ini yang akan kita baca dalam beberapa ayat selanjutnya, kelompok manusia yang tidak menyatakan tidak beriman kepada Allah dengan tulus, tetapi juga menyembunyikan kekufuran mereka. Kalau dalam bahasa sederhananya, pura-pura beriman. Ya, secara lahiriah dia seakan-akan beriman, tapi sesungguhnya di dalam hatinya tidak ada sedikit pun keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat tentang orang-orang beriman itu ada 5. Lalu tentang orang-orang yang kufur ada 2. Nah, untuk kelompok yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala bahas dengan panjang lebar. Karena memang perilaku mereka sangat kompleks. Perilaku mereka bahkan cenderung berulang dari waktu ke waktu, sehingga perlu diuraikan dengan panjang lebar untuk menjadi pelajaran bagi kita semua jauh dari sifat-sifat seperti itu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa minan nas, dan di antara manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang orang-orang beriman, itu langsung disifatkan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di awal disifatkan, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kalau orang-orang beriman itu langsung jelas ada predikatnya. Kenapa? Karena iman mereka jelas. Kemudian ketika bicara tentang orang-orang yang kufur, Allah juga langsung menyampaikan, innal ladzina kafaru sawaun. Jadi langsung disebutkan karena identitas kekufurannya juga jelas. Mereka terang-terangan menyatakan itu. Nah, untuk orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata annas, wa minan nas. Tidak langsung disebut predikat mereka, tapi disebut dalam bentuk yang sangat umum. Dan di antara manusia, wa minan nas, dan di antara manusia. Ini menunjukkan para pemirsa bahwa orang-orang munafik itu memang tidak punya identitas yang jelas. Jadi mereka tidak punya jati diri. Mereka tidak punya kepribadian yang kuat. Mereka menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hati mereka dengan suatu perilaku yang bertentangan dengan itu. Maka di sini Allah sampaikan wa minan nas, di antara manusia. Kata annas itu adalah kalimat yang sangat umum. Tidak ada karakteristik yang khusus. Menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu memang tidak punya karakter dan kepribadian. Kata munafik sendiri, para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu dominan, ya, digunakan untuk menunjuk kepada perilaku yang sangat spesifik. Ibtanul kufr wa izharul iman. Jadi yang dimaksudkan dengan kata munafik adalah orang yang berpura-pura beriman, padahal dalam hatinya itu dipenuhi dengan kekufuran. Maka para ulama menjelaskan kepada kita semua, dalam pergaulan kita sehari-hari, bapak-bapak dan ibu para pemirsa, hendaknya kita tidak cepat-cepat melabelkan seseorang dengan istilah munafik. Kalau ada perbedaan kita dalam kehidupan, perbedaan pandangan, apakah itu dalam hubungan sosial, bahkan juga misalnya dalam hal pilihan politik atau apapun, jangan kita cepat melabelkan orang yang berbeda pandangan dengan label-label yang memiliki konsekuensi yang berat, seperti kata munafik. Kita harus ingat bahwa dalam Al-Quran, kata munafik itu disematkan oleh Allah tidak sembarangan. Bukan sembarang kepada misalnya ada istilah, oh ada orang berbohong, wah berarti munafik. Tidak. Dalam Al-Quran, penggunaan kata munafik itu ditujukan utamanya secara khusus, yaitu kepada orang-orang yang berpura-pura beriman, padahal hatinya dipenuhi dengan kekufuran. Seperti apa mereka? Allah uraikan di sini. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Di antara manusia, saya, kita semua, para pemirsa juga manusia, tapi kita berlindung kepada Allah. Semoga dijauhkan sifat-sifat yang destruktif ini dari diri kita. Kata annas itu sendiri dari kata naus. Naus itu harokah, gerak. Jadi manusia itu memang harus bergerak. Kalau Anda ingin menjadi manusia seutuhnya, ya bergeraklah dalam kehidupan. Begitu Anda diam, statis, maka Anda mati.
An-nas juga kata sebagian ulama itu dari nisyan, artinya lupa. Nah, jadi memang manusia ini, saya, Anda, kita itu perlu untuk selalu saling menasehati dalam kebaikan, karena karakteristik kita atau salah satu sifat yang ada pada diri manusia adalah cepat lupa. Maka ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada nasihat, saling mengajak kepada kebaikan. Kata nas juga dari al-unsu yang artinya kedekatan. Kita punya kecenderungan untuk mendekat kepada kebaikan, dan tentu sumber dari segala kebaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nasi may yaqul. Ayat ini menguraikan bahwa orang munafik itu berucap. Kata berucap di sini menunjukkan, kata para ulama, bahwa yang dituntut, ya, yang diminta kepada kita oleh Islam, oleh agama kita itu tidak sekedar ucapan. Kalau ucapan semua orang bisa berucap, saya begini, saya begitu. Maka dalam Al-Quran itu, kalau kata para ulama, di antara hal-hal yang tidak pernah atau jarang dipisahkan oleh Allah adalah antara iman dan amal soleh. Maka banyak dalam Al-Quran itu, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman tidak cukup, harus segera diiringi dengan amal soleh. Ucapan saja tidak cukup, klaim-klaim tidak cukup. Anda punya batu uji, apa batu uji kita? Batu uji kita itu adalah iman, batu uji kita adalah amal soleh. Perbuatan-perbuatan yang baik yang menghadirkan kemanfaatan. Apa kata mereka? Yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat. Penggunaan hari akhir itu biasa menunjuk, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, adalah kapan dimulainya itu minal ba'si, dari mulai kebangkitan sampai kemudian nanti selesai semua urusan-urusan di akhirat. Itulah yang disebut dengan al-yaumil akhir. Jadi prosesnya panjang. Kita berdoa semoga kita selamat di hari akhir kelak dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan amal soleh insyaallah. Wa ma hum bimu'minin. Nah, langsung di akhir ayat ini disebutkan padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin. Jadi klaim secara verbal, kami ini beriman dengan omongan. Padahal di hati mereka tidak ada iman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian langsung membalas dengan balasan yang sangat lugas. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka hanya menipu diri mereka saja. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada dua motif yang sering disebutkan oleh para ulama mengapa mereka berada di dalam kemunafikan. Pertama, karena memang hatinya tidak bisa menerima Islam. Jadi walau bagaimanapun mereka berada bersama dengan orang-orang beriman, tapi karena hatinya tidak bisa menerima iman, Islam, maka mereka menjadi orang yang bermuka dua. Kesehariannya bersama-sama Rasul, ketika datang sholat 5 waktu mereka ikut, berjalan, bermakmum bersama Rasul SAW di masjid.
ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan bersama Rasulullah juga tidak absen, selalu bersama. Tetapi di balik itu mereka terus-menerus kasak kusuk dengan orang-orang yang benci kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengirim utusan ke Mekah untuk berkolaborasi dengan orang-orang kafir Quraisy, menyiapkan penyerbuan kota Madinah dan segala macam konspirasi. Lahiriahnya beribadah, tetapi di belakang itu membuat hal-hal yang ujungnya adalah bagaimana agar masyarakat yang baru dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu hancur. Motif pertama memang mereka tidak beriman, tidak bisa menerima hidayah Allah. Yang kedua, kata para ulama, ada motif yang sangat pragmatis. Mereka memilih untuk menjadi orang munafik, berpura-pura beriman, adalah agar mereka bisa mendapatkan keuntungan materi dari sistem yang ada pada masa itu. Kita tahu para pemirsa bahwa orang-orang yang beriman, yang bersama Rasul, itu ada hal-hal tertentu yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya ada pasukan yang menyerbu Madinah, lalu kemudian dipukul mundur, lalu ada rampasan perang. Nah, rampasan perang ini dibawa ke Madinah, lalu kemudian dibagi sesuai dengan pembagian yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang beriman dapat. Kenapa mereka berpura-pura beriman, orang-orang munafik itu? Mereka ingin juga bisa mendapatkan bagian dari rampasan perang itu. Jadi ada motif yang sifatnya motif keyakinan, ada juga yang sifatnya motif pragmatis. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Nah, upaya mereka untuk mengelabui itu. Jadi kalau ada istilah kekufuran, maka kemunafikan itu adalah kekufuran plus tamwihun wa tadlisun wa khida'un. Jadi di situ ada proses memanipulasi, mengkamuflase dan menipu. Semua upaya-upaya itu pada akhirnya وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Kenapa disebutkan dalam ayat ini bahwa mereka menipu diri mereka sendiri? Karena pada akhirnya semua yang mereka lakukan itu akan berbalik kepada diri mereka. Di dunia ada proses-proses yang menyebabkan kemudian mereka berpisah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat pun, karena mereka adalah bagian dari orang yang menyembunyikan kekufuran, maka juga akan mendapatkan ganjaran. Di dunia, di akhirat, mereka tidak memperoleh apa yang ingin mereka capai. Tujuan mereka untuk mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan sementara itu tertutup, dan juga di akhirat kelak mendapatkan balasan yang pedih. Nah, itu penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah ayat ini mengingatkan kita bahwa hiduplah dengan karakter yang kuat. Bahwa tidak ada gunanya kita menutupi kebenaran. Tidak ada gunanya apalagi menipu kebenaran. Jadi satu kebenaran itu pasti akan tampak, cepat atau lambat. Seseorang akan bisa menjadi manusia yang baik dengan membangun karakter yang baik. Bukan karakter tipu menipu, manipulasi, konspirasi, tapi karakter yang menghargai nilai-nilai yang baik, di dalamnya ada ketulusan dan kejujuran. Wa ma yash'urun. Sayangnya mereka tidak merasakan itu, mereka tidak sadar. Para pemirsa, akhir dari ayat ini menunjukkan bahwa kesadaran itu penting.
ada hal-hal yang sebenarnya dengan penalaran kita bisa sampai pada satu sikap, tapi penalaran itu tertutup. Seperti orang-orang munafik ini. Ketika mereka melihat ada peluang untuk memanipulasi, mereka lakukan manipulasi itu untuk mendapatkan bagian dari rampasan perang misalnya. Mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan itu akan menghadirkan kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Tidak perlu penalaran panjang, cukup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang ditutupi itu pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Hakikat dari kebenaran pasti akan tampak dan upaya-upaya untuk memanipulasi itu pasti akan disingkap dan terbuka pada akhirnya. Nah, hal yang mendasar seperti ini yang sederhana sekali itu ternyata mereka lupakan. Maka ada satu nasihat dari para ulama kita ya, bahwa Anda tidak cukup dalam kehidupan ini mengejar ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi Anda juga harus belajar untuk beradab dan berakhlak yang baik. Belajar untuk membangun kesadaran, untuk peka terhadap situasi dan kondisi yang ada. Kepekaan yang terus diasah, kesadaran yang terus dikembangkan itu akan membantu kita untuk bisa mengetahui hal-hal baik yang kemudian kita ikuti dan hal-hal yang tidak baik untuk kemudian kita jauhkan. Dalam ayat selanjutnya kita akan baca, para pemirsa yang dirahmati Allah. Fi qulubihim marad, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ayat ini berbicara tentang sebab. Jadi kalau kelompok yang kedua di ayat ke-6 dan ke-7 itu ada khatamallahu ala qulubihim. Jadi hati mereka itu, mata hati mereka sudah ditutup. Nah, di sini ada ungkapan yang beda. Tapi ungkapan ini menunjukkan perbedaan ya antara kedua kelompok. Kenapa mereka orang-orang munafik itu tidak henti-hentinya melakukan upaya kamuflase, pengelabuan? Di sini disebutkan fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Yang dimaksud tentu para pemirsa bukan penyakit lahiriah ya. Tetapi satu sifat yang menyebabkan potensi baik itu terhambat. Sama seperti kalau misalnya kita sakit kepala, fungsi untuk berpikir kepala kita ini kan tertahan. Sakit tangan misalnya, lumpuh na'udzubillah, berarti tangan kita tidak bisa menunaikan fungsinya dengan baik. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ada satu hal dalam diri kita yang harus kita jaga kesehatannya, karena begitu dia sakit maka itu akan tidak hanya melemahkan satu fungsi, tapi menyebabkan keseluruhan kehidupan kita terganggu. Itulah hati yang ada pada diri kita masing-masing, akal budi kita dan hati kita. Kita akan bahas insya Allah pada episode selanjutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini, kita dengar pada hari ini membawa kebaikan bagi kita semua. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengar, menyimak kata-kata yang baik dan mengikuti yang terbaik dari apa yang kami dengar. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.